Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, fi hadzal yaum yaumul thulatsa 17 min syahri Jumadal akhirah 1444 muqabil al-ashir min syahri Yanair 2023. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang cerah ini kita kedatangan para tamu dari ahli sunnah, terutama dari saudara kita Ad-Da'i ilallah Abul Mundir Al-Ustad Abul Mundir Buya hafizahullah, beserta ikhwah dari Pekanbaru dan juga ikhwah dari Padang dan juga ikhwah dari Talukuantan dan juga datang dari United States of America from Michigan, Detroit. Maka mungkin kajian yang biasa kita berikan dengan dua bahasa Arab dan bahasa Indonesia, kita tambah satu bahasa lagi, bahasa Inggris. Maka pelajaran kita seperti biasa, pelajaran akidah. Dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi' matan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. As'alullah al-karim rabbal 'arsyil azim ay yatawallaka fid dunya wal akhirah wa ay yaj'alaka mubarakan aina ma kunta wa ay yaj'alaka mimman idza utiya syakara wa idza butuliya sabara wa idza adnaba istaghfara. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah fi qoulihi ta'ala wa idza ubtuliya sabara. Berkata penulis rahimahullah, wa idza ubtuliya sabara, dan didoakan oleh penulis idza ubtuliya sabara, jika kalian wahai para pembaca diberikan cobaan, ujian oleh Allah, sabar, maka jadilah dia orang yang bersyukur. And if afflicted, be patient. Maka jika diberikan musibah, dia bersabar. Hada doa ar-rabi' minal muallif lil qari'. Maka ini adalah doa yang keempat dari penulis untuk para pembaca. So this is a fourth supplication from the author to the reader. What is the fourth? The first is an yaj'alaka aw an yatawallaka fi dunya wal akhirah. And the second, come on, all. Wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta. The third, wa idza ubtuliya au idza utiya syakara. The fourth, wa idza ubtuliya sabara. Idan hadhihi ar-rabi'. Ini adalah doa yang keempat yang didoakan oleh penulis kepada para pembaca. Maka kita masuk kepada makna ubtuliya. Syarah dari makna ubtuliya, kita kembali kepada ilmu sarf dan ilmu lughatil arabiyah. Maka ubtuliya mabni lil majhul, dari fi'il madhi as-sulasi al-mazid, yang asalnya ifta'ala yafta'ilu menjadi ibtala yabtali, ujian artinya.
Ibtala yabtali, ala wazan ifta'ala yafta'ilu. Namun karena dia mabni lil majhul, dihilangkan fa'ilnya, tidak disebutkan yang memberikan ujian itu Allah, tidak ibtalallahu, tetapi ubtuliya. Maka masuk kepada kaidah di ilmi as-sarf dan ilmi nahwi, disyaratkan dengan dumma awaluhu wa salisuhu, maka didomahkan di alif yang pertama, di huruf yang pertama ubtuliya, dan huruf yang ketiga asalnya ibtala menjadi ubtuliya karena dihilangkan fa'ilnya. Maka kalimat wa idza ubtuliya fi'lun madhi al-mazid mabni lil majhul, fa'ilnya dihilangkan. Dan ini kaidah ini seperti disebutkan oleh Imam Ibnu Malik di dalam Alfiyahnya, dan insyaallah kita akan mempelajari kitab Alfiyah setelah mutammimah. Wa tsalithul ladzi bihamzil wasli al awalu ij'alna kastuhli. Maka begitupun dari fiil-fiil sulasi mazid yang ditambahi dengan hamzah, maka jika dia dijadikan sebagai mabni lil majhul, maka dijadikan al awal dhammah, dan yang ketiganya menjadi ustuhli. Dimisalkan oleh Ibnu Malik di Alfiyahnya ustuhli, yang asalnya istahla yastahli jadi ustuhli. Kembali kepada back to the ubtuliya, maka asalnya ibtala yabtali menjadi ubtuliya, dumma awaluhu wa salisuhu, didomahkan yang huruf pertama dan huruf yang ketiga. Maka ini faidah dari kalimat ubtuliya. Maka di sini dihapuskan fa'ilnya. Siapa yang memberikan ujian? Allah. Karena telah diketahui bahwa yang memberikan ujian itu adalah Allah, maka dihilangkan fa'ilnya, dijadikan mabni lil majhul. Wa idza ubtuliya sabara, diartikan maka semoga kalian para muridku jika diberi ujian seperti itu, diberi ujian, maka bersabar. Adapun kita masuk sekarang kepada makna sabr. As-sabr, patient. Habsun nafs anil jaza wa tasakhut wa syakawi ila ghairillah. The meaning of patient, ta'rif, definisi dari patient, bersabar, habsun nafs anil jaza wa tasakhut wa syakawi ila ghairillah. Maka makna as-sabr, the patient, is withholding oneself from anxiety and discontent. Maknanya menjaga dirinya di saat terjadi perkara-perkara yang buruk atasnya, anil jaza wa tasakhut wa syakawi ila ghairillah, untuk dia menggerutu dan dia marah dan bahkan dia mengadu kepada makhluk selain Allah. Maka ini makna definisi dari patient ataupun bersabar. Maknanya adalah dia menjaga hatinya untuk tidak menggerutu atau memaki dari nasib yang dia alami dari keburukan, atau mengadu kepada selain Allah. Maka ini makna dari as-sabr. Complain to other than Allah, mengadu kepada selain Allah. Maka oleh sebab itu contoh dari as-sabr seperti di dalam Al-Quran, the Almighty says, Allah Jalla wa Ala yaqul, wasbir nafsak ma'alladina yad'una rabbahum, wasbir nafsak, and be patient with those who call upon their Lord. Maka bersabarlah
dirimu, menjadikan diri ini bersabar bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka. Maka ini dari segi definisi as-sabr habsun nafs. Allah berfirman, wasbir nafsak, and be patient. Idan hada ta'rif habsun nafs, menahan diri seperti orang-orang yang soleh berdoa kepada Allah. Wal mafhum min hada anna syaqwa ilallah la tunafi as-sabr. The concept of this patient, that complaining to Allah doesn't contradict patient. Maka dari sini mafhum al-mukhalafah, jika seseorang diberi ujian oleh Allah dan mengadu kepada Allah, bukan kepada makhluk, but complain to Allah, so does not contradict patient. Maka ini tidak menyalahi dan menyelisihi dari kesabaran. Maka makna sabar tadi menjaga diri kita untuk tidak mencela takdir dan juga mengadu kepada selain Allah. Sehingga mafhum al-mukhalafah, jika dia mengadu kepada Allah, maka tidak merubah dan tidak keluar dari konsep kesabaran. Kama kana Ya'qub alaihi salam ishtaka ila rabbih. And Ya'qub alaihi salam, the father of Yusuf, he complained to his Lord. Dia mengadu kepada Allah. Like Allah says, the Almighty says in Surat Yusuf, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Only complain of my grief and sorrow just to Allah. Maka aku mengadu dari kesedihanku dengan berpisah dengan Yusuf, dan dengan kesedihanku ini aku hanya mengadu kepada Allah. The point is, Ya'qub alaihi salam only complain of my grief and sorrow just to Allah. Dia mengadu kesedihannya, ditinggalkan oleh Yusuf, dan Yusuf dizalimi oleh saudara-saudaranya yang lebih besar, maka dia mengadu kepada Allah. Lalu apa jawaban Allah? Apakah di saat dia mengadu kepada Allah kemudian hilang dari kesabaran, keluar dari ibadah kesabaran? Nothing. So the Almighty says in the Quran, in the Holy Quran, fasabrun jamil. Allah said, so patient is beautiful. Fasabrun jamil. Maka kesabaran itu adalah perkara yang sangat indah. Maka ditetapkan oleh Allah bahwa dia adalah orang yang sedang bersabar meskipun dia mengadu kepada Allah. Wa mithalun akhar, kana Ayub alaihi salam istaka ila rabbih. Ayub alaihi salam, he complained to his Lord. In Surah Al-Anbiya, Allah says, the Almighty said, wa Ayuba idnada rabbahu anni masaniya durru. And Ayub alaihi salam, when he called out to his Lord, I have been afflicted with harm. Maka di saat Ayub alaihi salam idnada rabbahu, inni masaniya durru, wahai Allah, aku telah ditimpa bencana penyakit yang menahun ini. Maka dia mengadu kepada siapa? Kepada Allah. So complained to Allah, not contradictive from the patient. Tidak menyebabkan dia keluar dan kontradiksi dengan kesabaran. Sehingga yang keluar dengan kesabaran mengadu kepada manusia, mengadu kepada manusia makhluk. Aku begini dan begitu. Allah selalu memberikan kepadaku keburukan. Mungkin Allah telah bosan dengan
manusia dan sebagainya. Seperti itu ungkapan yang buruk dari manusia. Maka ini jelas keluar dari kesabaran. Namun di saat Ayub mengadu kepada Allah, lalu apa yang dilakukan oleh Allah? Wa madahahu rabbuna jalla wa ala, and our Lord praised him, dan Allah memujinya di dalam surat Sad, inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Ni'mal abdu disappoint, sebaik-baiknya hambaku, innahu awwab. So Allah the Almighty said, inna wajadnahu sabiran, indeed we found him patient. Maka sesungguhnya kami mendapati Ayub dalam keadaan orang yang bersabar. And the point is, ni'mal abdu innahu awwab, an excellent servant, he is obedient. Maka dipuji oleh Allah bahwa dia adalah excellent servant, sebaik-baiknya dari hamba-hambaku. He is obedient, yang mana dia orang yang kembali kepada Allah di saat ditimpa malapetaka. Maka inilah definisi, this is the meaning of the patient. Ini adalah ta'rif as-sabr, definisi dari kesabaran. Maka dia adalah habsun nafs, dari mengungkapkan keburukan kepada Allah yang memberikan petaka, bencana, dan mengadunya hanya kepada Allah. Boleh mengadu kepada Allah dan tidak mengeluarkan seseorang dari kesabaran, seperti dipuji Yakub, fasabrun jamil, dan dipuji Ayub, ni'mal abdu innahu awwab. Tidak mengeluarkan dari definisi sabr. Lalu, ma hukmus sabr? Apa hukumnya bersabar? Maka hukmus sabr wajibun, and the rule of patience is obligatory. Wajib, obligatory.